Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sandra. Halo gengs, kita ketemu lagi di sini. Saya mau share kalian yang buat pencatokan yang benar-benar mateng ya. Nah, ini videonya sebelumnya sudah ada ya, yang kemarin saya buat itu video smoothing pemula ya. Tapi di situ saya lihat hasilnya pencatokan saya tidak banyak teman-teman. Jadi saya merasa bersalah karena pencatokannya itu tidak semua dimasukkan ke dalam, ketakutnya nanti teman-teman pada bosan ya. Nah, jadi buat yang tanya kak, itunya dong, fullnya dong gitu pencatokannya gitu. Nah ini tapi saya udah bagian di atas ya, tapi saya mau share juga buat kalian. Ini pencatokannya ini harus pelan seperti ini ke bawah ya, jangan sampai ada rambut yang lepas satu-satu. Nah kalau dia lepas satu-satu, ujung-ujungnya nanti jadi keriting, dia keriting halus begitu. Nah kebetulan bagian rambutnya paling atas itu kan helainya tipis pas turun ke bawah, makanya saya nyatoknya itu hanya sekali aja. Nah kalau udah selesai bagian yang udah saya parting, nah itu baru saya ambil temen-temennya yang di bawah, rambutnya itu maksudnya ya, bagiannya ini kan tipis nih ujungnya, coba kalian perhatikan ya. Nih saya tarik ke atas, tegap catoknya, tegap sisirnya, putar sisirnya, masukkan catoknya pelan ke bawah ya, sampai saya mendapatkan kencang. Nih saya buat seperti ini, saya sampai di mana posisi kencang catoknya. Nah, saya turunin pelan ini sampai ke bawah, rambutnya itu semakin tipis gitu, makin sedikit, jadi otomatis saya harus lebih pelan lagi ya. Kalau ujungnya itu lebih tipis atau lebih sedikit, nggak boleh langsung dilepas tiba-tiba, ujungnya nanti kayak rambut krus dia ya. Jadi jangan kita salahkan obat ya teman-teman ya. Nah jadi pas udah selesai semua bagian yang udah saya parting, baru saya ambil semua supaya bagian ujungnya itu agak tebal gitu, agak tebal dia pas turun ke bawah. Nah jadi dia nggak keriting halus teman-teman gitu ya. Ini bagian atas ya, saya mau kalian perhatikan ya, bagian atasnya itu tegap supaya bagian pangkalnya itu dapat ya. Nah ini saya mau sharekan. Nah kalian perhatikan ya, saya masukkan sisir tegap, masukkan catok agak ditekan tapi jangan kuat sekali ya, ditekan sisirnya yang ditekan ya, bukan rambutnya, sisir sama sisir catok ya ditekan, lalu dijalankan ya, dijalankan bukan ditarik. Ditekan dan ditarik itu beda ya, sama ditekan lalu dijalankan. Saya harap kali ini saya tekan terus saya jalanin, saya tekan terus dijalanin. Nah kalau kira-kira udah mau mateng, baru saya agak mundurkan ke belakang. Nah cari posisi rambutnya itu supaya tidak longgar gitu. Nah ini dicari ya, saya cari posisi supaya rambutnya itu nggak cepat itu lepas gitu, seperti itu teman-teman ya. Nah, bagian depannya juga seperti itu cara bawanya ya, supaya kalian nggak gagal gagal paham terus gitu. Obatnya pakai apa dong Kak Sandra, kenapa sih gitu. Saya bukan perkara obatnya yang di sini saya nggak mau share gitu loh teman-teman. Di sini perkara semuanya lengkap, pengolesan obat sama pencatokan itu sama semuanya, cuman tekniknya itu perlu kita tahu ya. Kalau rambut itu beda-beda, jadi nggak bisa kita samakan ya. Ini rambutnya asli keriting loh teman-teman, asli keriting. Nah ini tapi hanya sekali obat aja, dan setelah saya udah lihat orangnya ya hasilnya memang bagus gitu loh. Kalau kita pelan-pelan, tapi kalau kita gegabah mengerjakannya itu nggak santai, hasilnya itu bisa jadi lurus tapi kembang dia ya, seperti itu ya teman-temannya. Jadi ini dia pencatokannya full dari awal sampai akhir. Saya harap kalian jangan skip ya, tontonlah sampai habis ya, supaya kalian nggak banyak nanya lagi, Kak Sandra pakai obat apa dong gitu. Nah udah saya bilang apapun obatnya, karena beda-beda daerah pasti beda-beda obat gitu loh, nggak semua sama gitu kan. Jadi nggak mungkin dong kalau contohnya di daerah kalian itu nggak ada obat yang begini, kalian paksakan untuk belinya gitu. Jadi beda-beda. Saya di sini hanya berbagi tipsnya aja sama kalian supaya kalian itu lebih
hati-hati di pencatokan. Pendiamannya jangan terlalu lama ya teman-temannya. Pendiaman di step 1 jangan sampai 1 jam lebih. Nah, saya di sini mau kasih tahu ya, kalian perhatikan tangan saya sambil saya mau sharing. Kalian mengoleskan obat itu berapa menit? Coba kalian perhatikan jam ya. Jangan main pengolesan obat, kalian perhatikanlah jam kalian ya, hargai waktu ya, belajar untuk menghargai waktu. Nah, kalau pengolesan obat itu saya dari 5 menit sampai 15 menit ya, itu tergantung kondisi rambut ya. Nah, kalau kalian sampai 1 jam pengolesan obat, oke, kalian diamkan lagi 30 menit, lalu kalian sisir 2 jari atau smoothing gitu. Nah, kalian diamkan lagi 30 menit. Nah, itu rambut udah berkembang-kembang loh, udah pecah itu rambut ya. Jangan kalian biasakan lama-lama ya. Bukan berarti kalau makin lama itu rambut makin bagus. Apalagi kalau kalian menggunakan obat itu yang keras, itu nggak boleh terlalu lama gitu. Nah, ini obat yang saya pakai agak keras. Nah, bagaimana dong Kak Sandra membedakan obat yang keras sama yang enggak? Nah, kalian pasti bisa membedakan di sini ya. Kalian udah pakai obat yang resistan, udah pakai obat yang normal ya. Kalian perhatikan saya ngomongnya. Kalau obat yang resistan, kelamaan dia berbulu dan pas dicuci dia malah berkembang-kembang gitu. Kayak pecah gitu rambut. Tapi kalau obat yang normal, dia biasa aja gitu. Atau contohnya rambutnya tadi keriting gitu. Nah, dia jadi setengah keriting gitu loh. Nah, jadi dia nggak keras. Kalau yang normal kan dia nggak terlalu keras loh teman-teman. Tetapi untuk peresapan dia lama sekali gitu. Apakah salah menggunakan obat normal? Nggak ada yang salah. Cuman kita harus menyesuaikannya itu gitu loh. Ya, kalau saya sih daripada saya ribet-ribet untuk menggunakan obat, harus ada yang sensitif, harus ada yang normal, harus ada yang ini. Jadi saya itu memang udah bilang dari dulu, untuk mengaplikasikan obat itu, kalau rambut itu contohnya tipis sekali helainya, udah tipis keriting, nah itu saya kasih kondisi yang basah. Nah, fungsinya itu apa Kak Sandra, supaya kenapa sih harus kasih basah? Supaya obatnya itu jangan terlalu keras gitu. Nah, kalian percepatlah waktu kalian pengolesan obat. Jangan kalian salahkan terus, salahnya di mana? Udah mati-matian aku mencatok. Nah, kalian mencatok itu bukan berarti karena catoknya itu bagus. Jangan menggunakan tenaga dalam ya. Di pencatokan itu nggak perlu tenaga dalam ya. Jadi kalian perlu perhatikan, harus tenang ya. Harus gimana ya dibilangnya? Berpikir positif. Nanti aku gimana ya kalau gagal gimana? Jangan ya. Kalian berpikir aku harus bisa. Jangan kalian belum pegang rambut udah aduh nanti gagal. Jangan ya. Kalian harus pikir aku harus bisa supaya hasilnya memang benar-benar bisa gitu ya. Nih bagian depan ini kencang. Nih usahakan dia ya, cari posisi yang kencang. Pelan aja turun ke bawah, nggak usah kalian bolak-balik catok sampai mengeluarkan tenaga dalam. Kalau ini kan turun ke bawah pelan-pelan, santai. Nah, ulang lagi dari atas, pelan-pelan. Nah, ini untuk kalau kan udah selesai tadi sekali dimatangkan. Nah, di sini kayaknya untuk mengunci kali ya, untuk mengunci rambutnya supaya benar-benar udah matang gitu. Seperti itu. Jadi rambut itu pun harus dikunci biar nggak balik lagi dia gitu. Dia lurus tapi lurusnya nggak mateng gitu. Yang pertama saya tadi pencatok kayak gini nih, ini ya, ini saya catok, ini bagian depan, angkat dia tegap ya. Nah, ini angkat tegap, terus nanti pas turun ke bawah begini, ini yang sering gagal mereka yang bilang ini. Saya bawa ke samping ini ya teman-teman ya, ke belakang begini supaya nggak terlalu cepat lepas ya. Pelan aja, pelan sampai di ujung. Nah, setelah udah selesai baru saya kunci. Nah, si kunci tadinya udah mateng, udah lurus gitu. Tapi lurusnya itu bisa jadi nanti masih kembang gitu. Tapi kalau kita kunci, kita mantapkan lagi, dia lebih kilat lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang bilang, itu pakai apa sih Kak Sandra, campurannya apa? Saya nggak ada campuran. Di sini saya nggak menggunakan campur-campuran. Hanya menggunakan obat step 1, nggak ada campuran.
Paling saya kalau udah selesai baru saya kasih vitamin rambut, itu aja gitu loh. Jadi jangan pusing-pusing campurannya apa, peroksidnya apa, berapa itu bikin pusing loh teman-teman ya. Jadi kalian nggak harus smoothing itu harus banyak campuran biar lurus, enggak. Percayalah kalian, kalau kalian coba teknik ini pasti kalian dapat ya. Kalau kalian coba teknik ini pasti kalian dapat ya. Ingat, pengolesan obat itu yang benar, pengeringannya juga yang benar, pencuciannya juga benar ya. Nah, itu semua sama ya, itu semua sama. Jangan nanti di pencucian kurang bersih. Nah, di pengeringan belum kering udah kalian catok. Pengeringan pun harus diperhatikan. Ya, pengeringan itu 100%, semua harus kering. Bagian pangkal itu perlu dikeringkan supaya kulit kepalanya tidak panas gitu. Nah, ini perhatikan kalian bagian depan ini. Fokus kalian ke tanganku, jangan kalian fokus ke yang aneh-aneh ya. Fokus kalian dulu lihat yang tanganku ini, supaya kalian nggak ini lagi bertanya-tanya terus kak campuran apa gitu kan. Nah, ini apa, berapa menit kakak gitu. Sementara itu dari awal sampai akhir saya udah kasih tips semuanya gitu. Saya bingung gitu, apakah nggak ditonton videonya atau gimana gitu kan. Nah, tapi syukur udah banyak juga yang berhasil. Ini pelan-pelan aja ya, ini pelan. Bagian pangkal coba perhatikan ya. Masukkan catoknya pelan-pelan sampai setengah. Terus pas sudah mau ke bawah, nih cari kalian posisi supaya rambutnya itu tidak lepas cepat sekali. Gitu ya. Nah, kalian komen di bawah, pencatokannya apakah sudah seperti ini. Ya, ini bagian rambut yang kecil-kecil. Ada itu biasanya bagian depan rambutnya kecil-kecil kan. Nah, kalian itu nyatoknya itu pakai apa ya? Kayak diambil terus dicatok lepas gitu. Jangan digosok-gosok ya. Nanti ujungnya itu malah jadi keriting halus. Ya, bagian yang kecil-kecil bagian depan. Ya, mungkin kalian bisa perhatikan nanti pencatokan saya ini. Nih, jadi ini pun sangat apa ya, sangat membantu sekali kalau kita benar-benar parting itu bisa pegang sisir, pegang catok, sama pegang jepit. Ya, itu pun perlu kalian pelajari supaya kalian dalam tahap smoothing itu bisa cepat. Jangan sampai 6 sampai 12 jam ya. Kalau bisa 3 jam ngapain sampai 12 jam gitu. Nah, kalian harus bisa parting itu catoknya nggak dilepas, sisirnya nggak dilepas. Itu sangat membantu sekali untuk mengurangi waktu ya, mengurangi waktu. Nah, jadi buat subscriber saya yang udah benar-benar kalian udah berhasil, lebih semangat lagi untuk belajar, untuk mempercepat waktu ya. Semoga kalian sukses, semoga kalian berhasil. Nanti setelah udah selesai saya catok semua, baru saya finishing. Nah, finishingnya itu seperti apa? Saya ambil sisir, saya catok bagian dari atas sampai ke bawah, sampai semuanya benar-benar licin. Ya, saya finishing. Setelah saya finishing, kalau memang untuk dirapikan, merapikannya itu selesai di pencatokan. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini coba kalian lihat, saya pelan loh di sini. Pelan diputar, turun ke bawah, pelan sampai dapat posisi supaya rambutnya itu tidak lepas. Ya, di sini saya tidak menarik rambut ya. Coba kalian perhatikan, apakah kulit kepalanya ikut goyang-goyang? Nggak ada kan? Jadi kulit kepalanya itu tidak perlu goyang-goyang kalau kita mencatok. Nah, kenapa bisa rambutnya itu goyang-goyang? Kalian nariknya itu ikut sama kepalanya. Yang ditarik itu bukan kepalanya tapi rambutnya gitu. Nah, ini coba kalian lihat. Tarik kencang, masukkan catok, lepas, masukkan catok, lepas. Begitu ya. Supaya kulit kepalanya tidak kepanasan. Begitu teman-teman. Ya, ambilnya sikit-sikit, jangan terlalu banyak ya. Supaya bagian pangkalnya itu dapat. Seperti itu ya. Nah, kalian coba cek video-video saya sebelumnya yang mungkin masih baru bergabung. Kalian coba cek video-videonya pengolesan obat, di pengeringan ya. Supaya kalian nggak salah ya, supaya kalian nggak bolak-balik lagi gagal rambutnya gitu. Ini kayaknya smoothingnya bagus banget ya. Kemarin saya lihat dia bikin story WA itu rambutnya bagus, padahal tadinya rambutnya kering loh, kering gersang gitu.
Tapi pas udah di smoothing hasilnya jauh lebih bagus, lembut malah ya. Nih kalian perhatikan bagian pangkal ya. Yang mungkin kalian yang bagian pangkal belum dapat untuk pencatokan, coba nih. Seperti ini kalian buat. Di sini tidak ada tersisa 1 senti pun ya. Tidak ada 1 senti pun tersisa di bagian pangkal. Dapat semua bagian pangkal-pangkalnya itu semua dapat ya. Karena kenapa? Kalau bagian pangkal pencatokan tidak dapat, itu nanti rambutnya malah patah-patah. Nah, dia kan patah-patah karena dia udah ada sebagian kena obat, ada yang tidak kena. Kalau obatnya tidak kena tapi kita catok, atau kalaupun obatnya kena sampai ke pangkal tapi tidak kita catok, itu bisa jadi patah-patah. Rambutnya setelah 3 bulan, setelah 2 minggu, nanti malah jadi patah-patah teman-teman ya. Makanya harus dapat sampai ke pangkal. Nah, ini sampai ke pangkal ya. Ini kebetulan saya handphonenya jauh ya. Kalau nggak tadi bisa kalian perhatikan saya ambil sampai ke pangkal. Setelah sampai ke pangkal itu kalau kita bisa ya pengambilannya itu sampai ke pangkal, rambut malah kencang. Nah tapi kalau kita pengambilannya itu nggak sampai ke pangkal, rambut itu nggak kencang gitu loh. Di pencatokan itu bedanya. Kenapa sih rambutku nggak kencang-kencang gitu ya? Katanya sih kencang, iya karena pengambilannya itu sampai ke akar. Nah, nggak takut kepanasan, enggak ada kepanasan ya. Ini nggak ada cerita kepanasan di sini. Yang bikin kepanasan itu kalau kita catok terus tahan ya, terus kita tahan, nah itu bikin panas. Nah kalian perhatikan ya bagian sisi depan pencatokannya ya. Di sini kebanyakan yang gagal ya, fatal atau hasilnya kurang maksimal ya. Biasanya kurang maksimal kalau bagian di depan. Karena bagian depan, kenapa bagian depan itu sering terjadi seperti itu? Karena bagian depan helainya tipis ya. Kalau rambut yang helainya tipis itu biasanya bukannya malah jadi enak dicatok ya, enggak. Justru kalau helainya tipis itu kayak apa ya, kayak kering dia ya bagian depan. Makanya kalau untuk pengambilan bagian depan jangan kebanyakan dicatok. Nah pas dicatok dia bagus, tapi giliran udah di step 2 nanti hasilnya malah krus ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau untuk bagian depan coba kalian perhatikan ini. Nanti saya cari posisi sampai rambut itu benar-benar bisa saya bawa enteng ke bawah. Itu kalau dipencatokan kelihatan dia kurus ya. Begitu kita catok dia udah langsung kayak keriput ya. Dipencatokan step 1 aja udah kelihatan dia keriput ya. Jadi kalau bisa jangan sampai kita pencatokan ujungnya itu keriput, kasihan rambut orang nanti karena nggak bisa diperbaiki. Nah kalau udah saya catok sampai ke ujung dia memang benar-benar licin nih, kelihatan dah licin, baru saya catok mateng kayak dikunci gitu bagian depannya. Nah coba kalian lihat nih bagian depan jangan terlalu, pengambilannya itu terlalu banyak sekali, sedikit-sedikit aja. Nah tapi hanya sekali atau 2 kali lewat gitu ya. Pastikan kalian bagian-bagian poni yang pendek-pendek harus dapat pengambilannya begini nih. Nih enak dia. Nah masukkan catoknya, ditekan, dijalanin tek gitu kan, tek jalanin, bukan ditekan terus ditarik gitu, enggak ya, diingat. Nah itu kayak apa ya, ditekan tekan, coba dibayangkan di imajinasi kita ya, nih feeling kita, ditekan cep, jalanin. Nah jadi kelihatannya kayak santai aja. Nah kalau kita tekan lalu kita tarik itu kita jadi kayak kecapean gitu. Nah setelah udah selesai bagian depan-depannya baru kita matangkan lagi semuanya sekaligus ya, sekaligus. Ini namanya kita finishing ya, kita finishing bagian-bagian pangkalnya itu. Karena dari partingan belakang kanan kiri ya, belahan rambut kadang ada dia tidak dapat ya bagian satu-satu biji gitu ya. Nah bagian ini sama bagian kiri kanan belahan rambut, nah itu harus kita satukan ya, kita satukan supaya tidak berbekas ya, supaya tidak berbekas bagian partingannya ya. Kalau kalian sering melakukan hal seperti itu, bekas partingannya itu macam kelihatan ya. Nah jadi nggak bagus nanti. Nah kalau udah kita finishingnya itu kita matangkan bagian pangkal,
ya, antara partingan belakang sama partingan kanan kiri, baru kita finishing pakai sisir lagi teman-teman. Nih pakai sisir, masukin sisirnya, masukin catoknya, dijalanin lagi pelan-pelan. Nah fungsinya ini supaya apa? Supaya hasil yang dari atas ke bawah itu maksimal gitu ya. Nih dimatangin pelan aja sampai ke ujung. Nah kalau ada bagian ujung-ujung yang kering, kita harus buang ya, dirapikan, jangan terlalu banyak kecuali permintaan ya. Nah kalau kalian contohnya udah finishing seperti ini, bagian rambutnya itu sampai selesai semua, barulah kalian rapikan ya, rapikan. Kalau contohnya pelanggannya juga minta dibuluk ke dalam, itu kalian finish, pas di finishing lah baru blok ke dalam ya, supaya hasilnya itu lebih tahan dan rambutnya bagian ujung tidak rusak seperti itu ya. Jangan belum selesai udah diblok ke dalam, hasilnya ujungnya nggak mateng gitu, nanti malah kayak nggak pas di hati customernya. Ini kita finishing sampai ke ujung. Kalau kita udah finishing sampai ke ujung, barulah kita nanti udah selesai rapikan rambutnya atau dipotong gitu, baru kita catok blok ke dalam ya gitu. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Yang mungkin kalian belum subscribe, boleh subscribe ya, supaya notif kita yang atau info-info atau video-video terbaru saya itu kalian dapat notifnya gitu ya. Kalau kalian mau share boleh juga di share, di komen ya. Nah untuk kalian yang tidak kelihatan komennya, jangan kalian marah atau kecewa sama saya, karena komen itu kelihatan ketika kita menonton sampai selesai ya. Ini pastikan kalian rambutnya itu pelan turun ke bawah. Nah saya jamin kalian smoothing itu nggak bakal gagal ya, smoothing kalian nggak gagal di sini ya. Kalau untuk pengolesan obat, di video sebelumnya saya udah share pengolesan obat ya. Nah untuk di pencatokan yang benar-benar full di sini ya, kalian bisa cek video sebelumnya, ini ada ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian, terima kasih buat support kalian yang selalu mendukung saya. Semoga kita sama-sama sukses, sama-sama berhasil ya. Terima kasih. Nih dia udah selesai saya rapikan. Nih saya rapikan pakai gunting ya, saya rapikan pakai gunting. Nah pas di pencatokannya ini barulah saya blow. Ini dia ya contohnya ya. Nah itu bagian di ujung baru kita bengkokkan ke dalam ya. Pas di ujung ya, catok dulu dia dari atas, cari posisi untuk nah seperti ini. Nah dibengkokin gitu ya. Nah jangan masih jauh udah dibengkok gitu atau kayak patah gitu dia ya, kayak ngeblok gitu, enggak. Dia pas mau sampai di ujung baru kita bengkokkan. Bengkokkan jangan langsung petak ya, agak-agak dimasukin terus dijalanin gitu supaya blownya itu halus gitu, enggak kaku gitu. Nah ada yang nanya, Kak ini tahan sampai berapa lama sih? Untuk perawatan rambut ngeblok seperti ini sebenarnya tahan lama, tapi intinya setiap habis keramas jangan disisir pakai sisir, tapi sisirlah dengan jari, bawa ke depan. Nah saya yakin rambut kalian pasti tahan baunya seperti ini ya. Nih dibengkokinnya itu jangan sampai kayak dibengkokkan mati gitu ya, agak-agak diputar aja ini catoknya, mulai dari hampir mendekati ujung lalu dibengkokin gitu ya, baru dibawa ke depan, dia nanti udah melengkung gitu. Seperti itu ya teman-temannya, semoga ini bermanfaat buat kalian, apalagi bagian depan seperti ini. Nah kalau dia udah matang kita lekukin, dia pasti nurut gitu, tapi kalau belum matang kita ngeblok ke dalam itu nggak bakal tahan lama gitu, dia malah kayak gagal gitu smoothingnya. Karena saya juga pernah ngalamin gitu ya. Pas saya pencatokan masih di step 1 udah dimasukin ke dalam, tapi ini customer saya ini hanya sekali obat aja ya, sekali obat, jadi saya nggak pakai step 2, kebetulan udah malam, jadi ya gimana caranya supaya hasilnya tetap bagus walaupun sekali obat ya gitu. Nih bagian depan kalian bawa ke belakang sambil dibengkokin bagian ujung ya.
bagian depan bawa ke belakang sampai di hampir di ujung baru kalian lekukin. Nah hasilnya itu jadi ngeblownya itu nggak ngeblok gitu loh teman-teman, jadi lebih halus gitu dong. Oke, semangat buat kalian semuanya. Jangan lupa ya, jangan lupa kalian berbagi ya. Oke, buat kalian yang mungkin merasa nanti nggak dibales gitu ya, bukan saya nggak mau balas, tapi karena komennya nggak kelihatan. Karena banyak saya lihat komennya itu di notifikasi ada komentar tapi tidak kelihatan gitu. Jadi seperti itu ya, bukan berarti saya nggak mau balas. Nah kalau kalian mau ikuti TikTok saya, saya TikTok saya itu Sandra Salon. Itu ada 2, tapi yang sekarang saya pakai itu yang ada suami saya gendong anak ya, TikTok. Tapi untuk Instagram Sandra Salon 28 ya. Begitu untuk Facebook Sandra Lahie Sipangkar. Selagi masih saya ada waktu atau saya lihat DM teman-teman atau inbox, pasti saya balas dan saya sapa ya. Oke, terima kasih. Salam jumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih. Bye bye.